Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini, saya atas nama Karina dari kelas 3 kitab, insya Allah akan mencoba untuk memaparkan mengenai salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hadis ini sudah pernah terdengar di telinga kalian, atau bahkan mungkin kalian lebih mengetahui akan makna dari hadis ini. Namun, hadirnya saya di sini hanya sebagai pembelajaran dan pengingat khususnya pada diri saya sendiri dan insya Allah kepada kalian semua pula. Nyatanya, orang yang mengaku beragama Islam saat ini tentu sudah banyak. Bahkan penganut agama Islam saat ini hampir 60% di dunia. Dibandingkan penganut agama-agama yang lain, tentu 60% ini jumlahnya sangat banyak. Namun, di antara banyaknya pemeluk agama Islam di dunia yang keislamannya benar-benar diakui oleh Nabi atau bahkan diterima di sisi Allah adalah orang Islam yang disebutkan di dalam hadis ini. Hadis tersebut berbunyi, Al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang artinya, orang Islam yang sesungguhnya adalah dia yang mana orang Islam lainnya selamat dari lisan serta tangannya. Maksudnya apa sih? Contoh, ada si A beragama Islam. Nah, orang Islam lainnya yang berada di sekeliling si A ini, mereka merasa selamat atau aman dari lisan maupun perbuatannya si A. Dari segi perbuatannya, si A ini gak pernah zalim ke orang lain, gak pernah ngeganggu orang lain, gak pernah jahat ke orang lain. Dan dari segi ucapannya juga, si A ini gak pernah menyinggung atau bahkan menyakiti perasaan orang lain. Nah, si A ini sudah disebut sebagai orang Islam yang sesungguhnya, yang mana Islam yang dia peluk, Islam yang dia syahadatkan sudah diakui sebagai Islam yang sejati. Karena apa? Karena kehadiran dirinya membawa atau memberi perasaan aman dan nyaman kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Karena pada hakikatnya, hal yang paling utama dalam agama Islam itu bukan cuma beribadah dan beriman saja. Akan tetapi, agama Islam juga mengajarkan bahkan memerintahkan kepada pemeluknya untuk memiliki akhlak dan adab. Kalau seandainya cuma mementingkan ibadah-ibadah saja, ya tentu zaman sekarang pun sudah banyak ahli ibadah. Bahkan udah gak aneh lagi nih kalau di zaman sekarang kita ngedengar ada kabar ada orang yang bisa ini, ada orang yang bisa itu, punya kemampuan ini, punya kelebihan ini dan itu, karena mereka mengamalkan suatu ibadah atau zikir. Itu udah gak aneh, bahkan udah banyak. Tapi di balik semua itu justru banyak nih orang yang ahli ibadah, orang yang ahli zikir malah terlena dengan bisikan-bisikan setan. Mereka terhasut untuk melakukan sebuah maksiat. Mereka jadi ujub misalkan, mereka jadi riya dengan ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Padahal sifat ujub dan riya kan perasaan hati yang justru bisa menghilangkan pahala ibadah. Ahli zikir, tapi ternyata kerjaannya suka nyindir. Ahli sujud, tapi ternyata malah ujub. Ahli sedekah, cuma biar dipandang dermawan, punya harta yang berlimpah. Nah, itulah yang harus kita hati-hati. Ibadah jika tidak dibarengi dengan akhlak dan adab yang baik, justru bisa mencelakakan. Dan sebaliknya, kalau sudah mampu untuk berakhlak, sudah mampu memiliki adab yang baik, tapi dia gak pernah beribadah, dia gak pernah sholat, gak pernah puasa, sedekah, zakat, dan sebagainya, ya tentu tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak ada pahala yang tercatatkan untuk dirinya di sisi Allah. Itulah kenapa jika kita ingin beribadah, jika kita ingin berakhlak, dikatakan akhlak dan ibadah kita sempurna atau setidaknya termasuk dikategorikan baik, kita harus mengetahui dulu nih ilmu-ilmunya apa aja. Ibadah yang gak sembarangan ibadah, sholat gak sembarang asal sholat Allahu Akbar doang, puasa juga gak sembarangan asal nahan makan dan minum.
Kita harus tahu dulu hal-hal yang bisa membatalkannya apa aja. Semua itu kita butuhkan untuk diketahui agar ibadah yang kita lakukan kita tahu nih, udah dikatakan sah apa belum sih? Udah diterima belum sih pahalanya sama Allah? Contoh, kalau seandainya ada orang sholat tapi dia nggak tahu baca-bacaannya apa aja, dia nggak tahu fardu-fardunya apa aja, dia nggak tahu nih bahkan niat sholatnya itu seperti apa, ya sudah pasti sholat yang dia lakukan tidak akan ada pahala apapun di sisi Allah. Ya karena rangkaian sholat yang dia lakukan nggak sesuai dengan apa yang diajarkan dan diperintahkan oleh Allah. Namun di sisi lainnya lagi, meskipun agama Islam kedengaran ribet, kedengaran rumit, harus ini, harus itu, wajib ini, wajib itu, pada intinya Allah hanya ingin mengatur kehidupan manusia agar rapih, disiplin, aman, damai, dan tentram. Hanya itu. Cuman kembali lagi kepada pembahasan hadis yang tadi, Allah memberi kebebasan kepada setiap manusia apakah dia mau memilih untuk mengikuti kata hati dia atau malah justru mengikuti hawa nafsu. Kalau mengikuti kepada kata hati, tentu perilaku dia akan baik. Tapi kalau ternyata orang tersebut lebih memilih untuk mengikuti hawa nafsu, maka tentu perilaku dan ucapan-ucapan dia hanya akan mengikuti bisikan-bisikan setan. Pada hakikatnya, hati manusia itu bersih, warnanya putih, dan kata hati pasti selalu membawa ke arah kebaikan. Cuman terkadang hati itu tertutupi dengan hawa nafsu yang justru mengarahkan orang tersebut kepada keinginan logika. Jadi kalau kita ngikutin hawa nafsu, tentu yang menurut kita enak kita lakuin, yang menurut kita senang kita lakuin, yang menurut kita mudah kita lakuin, meskipun hal-hal tersebut tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Sedangkan kalau kita mengikuti kata hati kita, ya tentu hati kita adalah anugerah dari Allah. Hati kita bersih, maka tentu apa yang diarahkan oleh hati kita menuju ibadah, menuju taat kepada Allah. Makanya kalau ada orang nih udah bisa buat selalu berbuat baik, baik kepada dirinya, baik berbuat baik ke orang lain, ataupun baik di pandangan Allah, ya berarti orang itu sudah bisa menang dari hawa nafsunya. Dia sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya dan lebih memilih untuk mengedepankan kata hatinya. Dan kalau orang sudah bisa mengedepankan kata hatinya, dia sudah bisa mengatur hawa nafsunya, tentu perilaku dia akan baik, ucapan-ucapan yang keluar dari lisannya akan baik. Dan kalau seandainya orang tersebut sudah bisa menerapkan hal itu dalam kesehariannya, maka orang Islam itulah yang keislamannya diakui dan dibangga-banggakan di sisi Allah. Bahkan Nabi sudah menyebutkan kan di hadis ini, orang Islam yang sesungguhnya tuh bukan yang ahli ibadah, bukan yang sering sujud, bukan yang sering sholat malam, bukan yang sering sodakoh, mungkin dia mensodakoh satu dunia pun, tapi kalau seandainya orang tersebut pernah nyakitin hati orang meskipun hanya sekali, tentu semua ibadah yang dia lakukan akan hilang seketika itu juga. Makanya dari itu, meskipun ibadah kita wajib, tapi ibadah dengan akhlak itu harus berjalan beriringan. Layaknya jari tengah dengan jari telunjuk. Kalau seandainya jari telunjuk kita angkat, tentu jari tengahnya pun akan ikut keangkat. Kalau seandainya kita mengedepankan akhlak, maka tentu ibadah kita pun akan mengikuti. Kalau seandainya kita mengikuti kepada ibadah kita, maka tentu akhlak kita pun akan terlatih sedikit demi sedikit menuju lebih baik. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila kata-kata saya masih ada yang kurang baik di hati para pendengar. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.